Konflik antara Na Dae-hun, Jul, dan Safri kembali memanas setelah Dennis Charista ikut angkat suara dan melontarkan kritik tajam. Di tengah polemik soal anak-anak yang disebut ikut terseret dalam konten, Dennis menyoroti tindakan yang dianggap tidak pantas karena menjadikan anak sebagai bahan candaan di media sosial. Ia menilai hal tersebut berisiko terhadap kondisi mental anak yang masih dalam masa berkembangan, sekaligus memperkeruh situasi keluarga yang sudah penuh konflik sejak awal. Dennis juga menyinggung penggunaan produk kosmetik pada anak untuk kepentingan konten yang dinilai tidak sesuai usia dan berpotensi membahayakan. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua seharusnya menjadi prioritas utama dibanding kepentingan popularitas. Dalam pandangannya, situasi ini menunjukkan kelalaian dalam menjaga batasan, apalagi ketika anak dilibatkan dalam dinamika hubungan yang kompleks. Kritik keras tersebut memperkuat sorotan publik terhadap Jul dan Safri, sekaligus memperpanjang polemik yang sebelumnya sudah memicu reaksi luas di media sosial. Ini buat Jule ya, sama si Safri ya. Itu kalau punya anak tuh ya, jangan pernah lu jadiin bahan bercandaan ya guys, yang gak lucu. Mental anak itu lagi berkembang, dia itu masih kecil. Lu jangan ada gila-gilanya, masa anak sekecil itu dijadiin bercandaan. Abis boboin anaknya, boboin emaknya. Lu otak lu gimana gitu ya. Terus begitu yang gue bingung ya, si Jule-nya itu juga kagak marah. Kalau gue jadi Jule, gue ngamuk lah. Anak gue dijadiin bahan bercandaan kayak gitu, dijadiin konten. Oh, gue jadi bapaknya tuh ya, jadi si Dae-hun kagak bakal gue kasih ketemu anaknya karena itu udah termasuk toksik ya. Terus ada lagi, anaknya disuruh coba-cobain brand-brand yang buat untuk dewasa di bibir, untuk konten ya, untuk konten sekali lagi. Ya, kalau misalkan lo mau coba-coba untuk konten buat anak gue, pakailah make up yang buat anak seumuran. Ada kok ya. Yang lip balm buat anak seumuran, buat anak kecil ada. Jangan lu paksain pakai yang udah dewasa. Anak kecil itu ya guys ya masih sangat sensitif. Amit-amit sampai kenapa-napa ya guys ya. Kalau gue jadi Dae-hun sih bener sih, nggak bakal gue kasih lagi tuh, gila sih. Gue sih masalah anak sih sensitif banget sih ya guys ya. Gue gedein anak dari kecil dijadiin bercandaan sama orang yang lu selingkuhin, bukan sih itu namanya orang yang lu selingkuhin yang akibat dia jadi cerai gitu loh. Apa sih namanya? Sama orang yang terlibat dalam masalah perceraian lu, dijadiin bercandaan, dijadiin foto, capture, story segala macam. Ini gara-gara banyak nggak ada otak sih menurut gua sih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Adik, lihat si Jule sama si Safri ini menolak redup lah. Kemarin si Dae-hun kau selingkuhin Jule. Sekarang kau bawa anak sama si Musang itu. Safri, parah kau ya. Udah siap nidurin anaknya, selanjutnya nidurin mamanya katanya. Ih, gatal ke Musang. Laporin sih, itu udah nggak wajar, itu kelewatan. Ya, kelewatan. Kalau udah bawa anak itu udah kelewatan itu. Kalau menurut adik sih udah nggak tidak pantas. Safri. Kita harus maafin Jule, karena kan dia cantik. Dia pasti juga merasa bersalah lah, udah selingkuh, tinggalin 3 anaknya, living together sama pacarnya. Pasti dia merasa bersalah. Dia juga udah minta maaf kan, udah maafin aja. Gak usah lah cancel culture. Kita kan orang Indonesia baik banget, suka memaafkan, melupakan, terus ajak lagi ke podcast, ke TV. Kalau di Korea dan di luar negeri kan ada cancel culture. Kalau udah salah ya jangan dikasih panggung gitu. Tapi kan kita di Indonesia baik banget. Kalau udah salah ya kita kasih panggung lagi lah, kasih kesempatan kedua. Gak usah lah cancel culture kayak gitu. Gak ada di budaya Indonesia. Jadi kita maafin aja Jule, kan dia cantik banget. Mirip sama artis Korea Lee Sung Kyung. Sayang banget lah orang secantik itu gak dikasih panggung di Indo. Jadi kita orang Indonesia lanjutin aja kebiasaan kita memaafkan, melupakan, dan membuat orang-orang bodoh terkenal.
cukup satu kata untuk menggambarkan orang ini dan pacarnya itu adalah najis. Najis. Kalau enggak tolol deh. Tolol, iya. Lebih tepat itu tolol. Sapi, punya otak gak sih lu? Hah? Lau punya otak gak? Ada otak mah, tapi akal kagak ada. Adab, akal, etika kagak ada. Lu mah nol di situ. Sama lu lonte, sama aja anjing itu. Lu kagak mikir anak lu sama pacar lu dibecandain kayak gini. Lu terima-terima aja. Tolol. Lu pada yang followersnya dia, yang kayak gini masih lu bilang cantik. Kenapa gue bisa concern akan hal ini, permasalahan yang tolol ini? Karena ini sudah menjadi isu publik, Ini sudah menjadi isu publik dan semua orang itu berhak berkomentar apa yang ada di publik gitu. Dan gue pun mau berkomentar. Komentarnya apa? Komentarnya anjing, tolol, najis. Dan yang lebih mirisnya lagi, ini tuh kata-kata keluar dari manusia loh. Manusia kan? Enggak, babi itu. Dan ini pun masih jadi kebingungan gua. Kenapa orang-orang kayak gini masih bisa dikasih panggung di Indonesia? Kenapa ini masih bisa relevan? Ya karena followers dia nih tolol semua. Buat lo yang kagak terima gua ngomong ini, lu hujat aja di sini. Karena lu anjing. Ini beritanya lagi hot banget nih ya. Jadi ceritanya Daehun tuh marah besar gara-gara si Sapi nih. Sapri. Gara-gara si Sapri keriting ini nih bikin IG story kayak gini di second account-nya. Kemarin udahlah jadi second choice di rumah tangga orang, sekarang gegayaan bikin second account. Lu tahu nih tuh IG story-nya ya, si Sapri keriting nih foto sama anaknya Daehun, terus captionnya lu baca kelihatan kan lebih happy sama siapa? Sumpah jokes. Terus ada yang lebih parah nih, harus banget Jule rebahan kayak begini ya. Terus captionnya, beres nidurin anaknya giliran nidurin emaknya. Ini jokes terakhir tahun ini. Kan kata gue juga apa, dari awal langsung gebukin aja. Ngapa sih harus dimaafin? Nunggu ikan asin berdua ini tobat ya, kelamaan keburu diangkat saber ya. Lagi ada-ada aja sih ya. Pesanan kagak sesuai aja bisa di cancel. Masa ini tukang selingkuh kagak bisa guys, kita cancel kultur guys. Yuk bisa yuk netizen yuk ya. Ini kagak benar Daehun. Udah kagak usah bolehin ketemu sama ikan asin ini aja dah ya. Kasian anak-anak lu masih pada kecil. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka berdua lakukan di hadapan anak-anak lu. Jatuhnya toksik, nanti ngajarin kagak bener, tau gak lu. Terus aroma-aroma kesialan mereka nanti menyebar kemana-mana, tau nggak? Kemarin pan kata gue kayaknya boleh ketemu emaknya, asal kagak boleh diketemuin sama Sapri gitu kan ya. Kenapa jadi ngelunjak begini sih mereka ini? Memang harus dikasih paham ya. Kasih paham yuk netizen, yuk bisa yuk Daehun, yuk laporin aja udah berdua-dua nih. Kita kasih paham, kagak ada tempat buat tukang selingkuh ya. Karena si Jule ini lagi-lagi trending ya, jadi gue mau ngasih sedikit pendapat gue sebagai orang yang tahun ini merayakan anniversary pernikahan ke 10 tahun. Ini terutama buat cewek-cewek umur 20-an awal atau bahkan mungkin belum menginjak 20 tahun yang kerjaannya kalau misalnya ngelihat konten-konten orang baru nikah yang lagi anget-angetnya itu tuh kayak, aduh gue pengen nikah aja, aduh gue capek kuliah pengen nikah aja, gue gak mau kerja pengen nikah aja. Salah adik-adik, menikah itu sangat-sangat berat, terutama kalau lo ketemu orang yang gak tepat. Kayak sebelum menikah itu gue sangat sarankan lo tuh udah puas sama diri lo sendiri. Lihat example-nya itu si Jule adalah cewek yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Makanya dia masih mencari validasi sana sini karena ya bisa dipahami sih dia dari umur belasan tahun udah harus nikah. Terus validasi yang dia dapat di hidupnya adalah dia sebagai istrinya si cowok Korea yang mualaf atau sebagai ibunya anak-anak yang lucu. Jadi nggak ada yang ngelihat dia tuh sebagai dirinya. Makanya mungkin dia mencari validasi dari tempat lain, yang which is salah nyari validasinya dari cowok-cowok macam Sapri. Dan makin kesini kayak makin ada aja tingkahnya. Nah itu tuh dia lagi mencari validasi karena dari sebelum nikah tuh dia nggak mendapatkan itu. Makanya nih buat cewek-cewek yang belum nikah, kalau menurut gue lo puas-puasin dulu, puas-puasin dengan diri lo sendiri dulu. Puas-puasin apa ya? Lo mau kerja mencari duit silahkan,
mau beli barang-barang mahal pakai duit sendiri silahkan, atau mau membahagiakan orang tua, mau jalan-jalan, do whatever you want to do sebelum menikah. Karena nanti pas menikah itu prioritas lo akan berubah. Lo nggak akan bisa memprioritaskan diri lo sendiri lagi, dan apalagi kalau udah ada anak, nggak akan bisa memprioritaskan diri sendiri lagi. Harus anak yang dinomorsatukan gitu. Jadi jangan cepet ngeliat konten-konten orang baru nikah, so sweet, itu sweetnya cuma beberapa bulan pertama doang. Selanjutnya adalah lo berdua harus struggling. Pernikahan itu adalah struggling dan belajar seumur hidup. Lo akan hidup bersama orang yang sangat berbeda dari lo, berbeda dari pola pikir, berbeda dari sifat, dari kelakuan, dan gimana caranya lo tuh berdua harus berusaha buat mencapai titik tengah. Dan itu tuh nggak gampang ya. Itu tuh makanya pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup karena berat. Pasti ada aja ujiannya dari mana-mana, entah dari ekonomi, entah dari keluarga, dari faktor eksternal lain, pokoknya banyak banget. Makanya puas-puasin dengan diri lo sendiri dulu sebelum lo memutuskan buat menikah. Itu adalah sebuah nasihat dari tante-tante umur 36 tahun, 35 menuju 36 yang tahun ini merayakan anniversary ke-10. Oke, thank you, bye.